Bahkan kutukan samar pun dipancarkan. Meskipun suara ini tidak keras, trio Xuan Kongzi di langit serta kelompok Xiao Yi di gedung-gedung langsung menegang. Ketika kutukan itu muncul, api ungu hitam yang telah diluncurkan keluar dari celah spasial, seperti gunung berapi, segera menjadi lamban. Setelah itu, dengan cepat menarik kembali di depan banyak mata tertegun. Dalam sekejap mata, itu meluncur kembali ke celah. Lautan api yang menyebabkan kota pil suci turun ke dalam kepanikan telah menghilang dengan cara yang lucu. Kekacauan di sekitar kota juga terhenti pada saat ini. Banyak mata tertegun menatap celah spasial di langit. Tentu saja, lebih tepatnya, pada sosok kurus yang berdiri di samping celah spasial. Itu adalah Xiao Yan. Dia masih hidup? Ya ampun, bagaimana mungkin? Mengapa nyala api itu, yang bahkan kepala besar dari menara pil tidak bisa tangani, mematuhi kata-katanya? Setelah perasaan tertegun berlangsung sejenak, seseorang akhirnya mengenali sosok seperti bintang ini, yang menjadi topik hangat semua orang di kota pil suci setengah tahun yang lalu. Dalam sekejap, banyak percakapan pribadi dengan cepat bermunculan di dalam kota. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia merasa sedikit aneh ditatap oleh tatapan aneh ini. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wajah tertegun trio Xuan Kongzi di langit. Dia bertanya, "Tiga kepala asosiasi, apa kabar?" "Xiao Yan, kamu benar-benar masih hidup?" Wajah trio Xuan Kongzi dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan, terutama wajah Xuan Kongzi. Dia adalah seseorang yang secara pribadi memasuki wilayah bintang dan memahami lingkungan kejam di dalamnya dengan sangat baik. Bahkan dia tidak berani tinggal lama di dalamnya, namun Xiao Yan bisa tetap berada di dalamnya selama 8 bulan tanpa terluka. Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahu saat melihat mata tertegun ketiganya. Tangannya mengusap pintu spasial dan perlahan menghilang. Suhu tinggi yang telah menyebar di kota pil suci juga tiba-tiba menghilang. Auramu. Trio Xuan Kongzi bukanlah orang biasa. Mereka berangsur-angsur pulih setelah kejutan awal mereka. Mata mereka dengan hati-hati menyapu Xiao Yan dan kejutan di dalamnya menjadi lebih kaya. Aura Xiao Yan saat ini sangat berbeda dibandingkan saat dia memasuki wilayah bintang saat itu. Kamu telah menaklukkan 3.000 api yang membakar? Mata Xuan Kongzi berkedip. Dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu saat dia dengan lembut menghirup udara dingin dan bertanya. "Hehe, Xuan Tua tidak berpikir untuk mengambilnya kembali, kan?" Xiao Yan tertawa dan bertanya. "Saya baik-baik saja jika Anda telah menyelesaikan ancaman itu." Xuan Kongzi tidak bisa menahan nafas lega saat melihat Xiao Yan tidak menyangkalnya. Segera, dia memukul mulutnya dan berkata, "Namun, saya tidak berharap Anda menaklukkan 3.000 api yang membakar." Keras kepala orang itu adalah sesuatu yang kami bertiga saksikan. Xiao Yan tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika sosok putih tiba-tiba bergegas dari jarak dekat. Sebelum dia bisa pulih, itu sudah bergegas ke sisinya. Tangan dingin sedingin es meraih lengannya. Wajah cantik dan memikat saat ini dipenuhi dengan sukacita yang tidak bisa disembunyikan. Ada sedikit kemerahan di matanya yang cantik. Dia tampak sangat menarik dan benar-benar akan menangkap kasih sayang orang lain. "Tenang, aku baik-baik saja." Xiao Yan mengungkapkan senyum hangat di wajahnya. Dia dengan lembut menghibur Xiao Yi saat dia menatapnya. Dia meraih tangannya tanpa berbicara sambil menatapnya dengan sepasang mata merah dan cantik. "Hehe, aku sudah mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Segel nagaku tidak akan salah." Suara tawa Xian juga ditransmisikan dari belakang Xiao Yi. Namun, Xiao Yan masih bisa mendengar desahan lega dan sukacita dalam nada suaranya. "Tuan Tua Yao, saya telah membuat Anda semua khawatir." Xiao Yan menepuk tangan dingin Xiao Yi, menoleh, dan berbicara sambil tersenyum kepada Tian Huo Zunze, yang mengikuti dari belakang. Tian Huo Zunze tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menyapu Xiao Yan dan keterkejutan melintas di atasnya. Dia bisa merasakan bahwa Xiao Yan kekuatan saat ini sudah berada di level Do Uzong bintang 9.
Ketika Xiao Yan melangkah ke wilayah bintang saat itu, dia berada di sekitar level bintang 4 Douzong. Dalam waktu kurang dari setahun, kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Setelah mengikuti Xiao Yan untuk waktu yang lama, Tianhuo Zunse jelas menyadari kemampuan bertarungnya. Ketika dia berada di level bintang 4 Douzong, dia mampu mengalahkan Tian Shi, seorang ahli di puncak kelas Douzong. Sekarang dia telah mencapai tingkat Douzong bintang 9, kemungkinan tidak ada seorang pun di kelas Douzong yang cocok untuknya. Bahkan beberapa Douzun yang lebih lemah mungkin tidak menang melawannya. Kecepatan latihanmu benar-benar menakutkan. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan tidak akan sulit bagimu untuk menerobos ke kelas Douzun. Tianhuo Zunse tertawa pahit di dalam hatinya dan menghela nafas. Setelah itu, dia melirik Xiao Yi dan berkata, orang yang paling mengkhawatirkanmu adalah dia. Saat kamu hilang, dia terus-menerus berpikir untuk memasuki wilayah bintang. Jika 3 kepala asosiasi tidak menghentikannya, dia akan menerobos masuk dengan paksa. Mendengar ini, mata Xiao Yan menatap Xiao Yi, yang lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Emosi yang rumit melonjak ke dalam hatinya saat ini. Hal yang paling sulit diterima di dunia ini adalah kebaikan kecantikan. Xiao Yi telah meninggalkan Kekaisaran Chuyun bersamanya untuk menuju ke wilayah Black Corner dan mengikutinya ke Central Plains. Dia tidak pernah mengucapkan keluhan meskipun menempuh jarak yang begitu jauh. Meskipun Xiao Yan telah membantunya menyelesaikan tubuh racunnya yang menyedihkan, masih sulit untuk menebus bantuan ini karena dia mengikutinya sepanjang waktu. Xiao Yi tampaknya telah merasakan perubahan di mata Xiao Yan. Ini menyebabkan dia merasa sedikit panik. Dia seperti rusa yang terkejut saat dia melepaskan tangannya dan dengan lembut berkata, semua orang mengkhawatirkanmu. Jangan lakukan hal-hal berbahaya seperti itu di masa depan. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia mengembalikan emosi di dalam hatinya saat menyapu matanya. Ketika dia melihat barisan besar menara pil di sekitarnya, dia tanpa sadar tertawa. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke trio Xuan Kongzi dan berkata, saya minta maaf telah menyebabkan masalah menara pil. Tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Saya telah sangat menderita mengganggu Xuan Yi selama periode waktu ini. Selain itu, jika sesuatu terjadi padamu di wilayah menara pil kami, Yao Chen pasti akan datang dan menemukan masalah ketika dia melarikan diri di masa depan. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan tertawa. Guru. Sudut mulut Xiao Yan melengkung saat mendengar nama ini. Ekspresi dingin dan tegas melintas di matanya. Dia telah berhasil mendapatkan 3.000 api yang membakar. Sudah waktunya untuk menyelamatkan guru dari tangan Aula Jiwa. Melihat wajah Xiao Yan yang agak dingin dan tegas, Xuan Yi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia dengan lembut berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk ke menara pil. Kami juga telah memperoleh beberapa informasi tentang di mana Yao Chen telah dipenjara saat Anda berada di wilayah bintang. Hati Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat mendengar kata-katanya. Dia dengan cepat menekan kecemasan di hatinya dan mengangguk berat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Aula Jiwa berpikir untuk mentransfer Yao Chen ketika mengirim orang setelah Anda saat itu. Namun, karena masalah pil gathering, transfer itu akhirnya tertunda. Namun, selama setengah tahun Anda hilang, mereka memiliki cukup waktu untuk menggeser Yao Chen dari kota Ming wilayah barat. Xuan Kongzi berbicara dengan ekspresi serius di ruang pertemuan di dalam menara pil. Dia memang sudah digeser ya? Ekspresi Xiao Yan tenggelam, dan tinjunya sedikit mengepal. Kalau begitu, bolehkah aku tahu di mana Aula Jiwa telah memenjarakan guru? Mata Xiao Yan sangat panas saat mereka menatap Xuan Kongzi. Pengumpulan informasi menara pil jauh lebih baik daripada 4 anggota kelompoknya yang mencari secara acak. Dengan bantuan mereka, pasti akan jauh lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa petunjuk, tetapi belum diverifikasi. Kami masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Xuan Yu perlahan berkata. Namun, kamu tidak perlu cemas. Dengan informasi kami saat ini, seharusnya segera sebelum kami dapat menyelidiki semuanya dengan benar. Xiao Yan sedikit mengangguk.
Dia hanya bisa mengandalkan informasi yang dia terima dari Menara Pil saat ini. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Aula jiwa sangat berguna bagi Yao Chen. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan mengambil nyawanya. Xuan Kongzi menghibur, tampaknya tidak mau membiarkan Xiao Yan terlalu khawatir. Ya, terima kasih Kepala Asosiasi. Selain itu, jika kami berhasil mendapatkan informasi, kami hanya dapat mengandalkan kemampuan Anda. Jika kita mengulurkan tangan, kita pasti akan membuat marah aula jiwa dan pertempuran besar mungkin meletus. Menara Pil saat ini tidak cocok untuk aula jiwa. Karena itu, Xuan Kongzi terdiam sesaat sebelum dia berbicara dengan lembut. Sudah cukup bahwa Menara Pil membantu saya menemukan lokasi di mana aula jiwa telah memenjarakan guru. Xiao Yan akan merasa tidak enak jika aku mendapatkan lebih banyak bantuan. Xiao Yan tidak merasakan apa-apa berkaitan dengan hal ini. Trio Xuan Kongzi adalah kepala besar Menara Pil. Setiap kata dan tindakan yang mereka buat mewakili Menara Pil. Selain itu, aula jiwa sangat menakutkan. Jika pertempuran besar meletus, implikasinya akan luar biasa. Oleh karena itu, bahkan kelompok Xuan Kongzi tidak akan berani secara terbuka menyatakan perang dengan aula jiwa kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Kamu bisa yakin? Tidak peduli apa, aula jiwa adalah musuh Menara Pil saya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Xuan Kongzi menjawab sambil merasa sedikit menyesal. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Xuan Tua dulu. Kamu harus beristirahat di Menara Pil selama periode waktu ini. Anda dapat segera bertindak setelah kami memperoleh informasi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang bisa mereka kirimkan informasi. Feng Zunze telah memberikannya kepadanya sebelum dia pergi saat itu. Sekarang, sudah waktunya untuk memanggilnya. Begitu dia mengumpulkan semua orang dan mendapatkan informasi yang dia butuhkan, dia akan menyerang ke tempat Yao Lao di penjara dan menyelamatkannya. Guru, tenang. Segera murid akan dapat menyelamatkanmu. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menghirup napas lembut dan niat membunuh yang gelap melintas di mata hitamnya. Dia pasti akan mengembalikan rasa sakit yang telah diberikan aula jiwa kepada Yao Lao 1000 kali lipat. Retak. Niat membunuh melonjak di hati Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan potongan batu giok itu tiba-tiba hancur. Setelah mengobrol dengan 3 kepala besar sedikit lebih lama, kelompok Xiao Yan akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kamar mereka. Apakah ada yang terjadi selama periode waktu ini? Xiao Yan bertanya secara acak setelah memasuki ruangan. Karena klan Ye memiliki banyak hal untuk ditangani, Ye Zong hanya bisa kembali kota Ye dengan Xin Lan dalam kekecewaan setelah menunggu tanpa harapan untuk waktu yang lama. Xiao Yi dengan sopan memberitahunya. Iya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Klan Ye saat ini dalam keadaan buruk. Menjadi penatua pertama jika klan Ye Zong tidak bisa menunggu di sekitar kota Pil Suci. Mampu menunggu sekitar setengah tahun sudah cukup untuk memberitahu Xiao Yan bahwa Ye Zong tulus. Selain itu, orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam datang untuk menemukan masalah sekali selama periode waktu ini. Mereka yang disebut pemimpin sekte junior dan 2 sesepuh hilang di dalam alam pil bersama-sama. Kemungkinan mereka telah bertemu dengan beberapa kecelakaan. Mereka berpikir bahwa Andalah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, mereka sering datang untuk mencari masalah. Namun, Cao Ying adalah saksi dan mengatakan bahwa orang yang telah membunuh orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam adalah MU Kutua. Menambahkan media sipil Tower, pihak lain dengan enggan pergi. Xiao Yi sedikit mengerutkan kening dan berkata, namun, dari cara saya melihatnya, mereka masih membenci Anda. Jika mereka mendapatkan berita bahwa Anda meninggalkan wilayah bintang dalam keadaan utuh, mereka pasti akan datang dan menemukan masalah. Sungguh sekelompok orang yang keras kepala. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, biarkan saja. Jika mereka benar-benar datang mencari masalah, kita tidak perlu bersikap sopan. Orang-orang ini juga bukan orang baik.
Iya. Xiao Yan duduk di kursi. Matanya menyapu tubuh indah Xiao Yi dan kejutan melintas di dalamnya. Dia berkata, auramu sepertinya juga menjadi lebih kuat selama periode waktu ini. Racun dan di tubuh saya memiliki efek ajaib untuk pelatihan saya. Saya telah meningkat cukup signifikan selama waktu 1 tahun ini. Xiao Yi meringkuk mulutnya menjadi senyum saat dia menjawab. Apa yang signifikan? Kekuatanmu saat ini kemungkinan telah mencapai puncak bintang 3 Douzun. Dengan kecepatan pelatihan ini, kemungkinan sangat sedikit orang dalam kelas Douzun yang dapat bersaing dengan Anda. Tubuh racun yang benar-benar terkontrol memang menakutkan. Tian Huo Zunze di sisinya tertawa pahit. Nada suaranya juga cukup rumit. Kekuatannya juga sedikit meningkat selama periode waktu ini. Namun, itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan Xiao Yi. Puncak dari bintang 3 Douzun ya. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan. Jika tubuh racun Xiao Yi saat ini benar-benar meletus, kemungkinan dia bahkan bisa melawan kepala lembah-lembah sungai es. Tubuh racun yang menyedihkan ini memang misterius. Tuan Tua Yao tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Anda telah menstabilkan diri di puncak bintang 1 Douzun dalam waktu singkat. Menerobos ke bintang 2 Douzun atau bahkan pulih ke puncak Anda sebelumnya hanyalah masalah waktu. Xiao Yi tersenyum saat dia menjawab. Sulit. Mampu pulih ke kekuatan Douzun telah melebihi harapan saya. Saya hanya berada di level bintang 5 Douzun kembali ke puncak saya. Tian Huo Zunze tertawa pahit. Dia secara alami mengerti betapa sulitnya baginya untuk pulih ke puncaknya. Setiap level dalam kelas Douzun sangat sulit untuk maju. Menghabiskan puluhan tahun atau bahkan berabad-abad bukanlah kejadian langka. Alasan inilah mengapa dia merasa terkejut dan iri pada kecepatan pelatihan Xiao Yi. Itu mungkin tidak pasti. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, seseorang memang akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke puncaknya melalui pelatihan normal. Namun, metode lain dapat secara drastis mengurangi periode waktu ini. Maksudmu mengandalkan pil obat? Tangan keriput Tian Huo Zunze mengencang di sekitar cangkir teh yang dipegangnya. Wajahnya yang tersenyum pahit memiliki panas yang berapi-api berkedip di atasnya. Pada miliknya level, hanya pil obat yang telah mencapai tingkat ke-8 yang bisa membantunya. Bolehkah saya tahu jika Tuan Tua Yao pernah mendengar tentang pil obat yang disebut pil hijau jamur? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Pil hijau jamur. Tian Huo Zunze terkejut. Panas yang membara di matanya melonjak. Ekspresi bersemangat juga melintas di wajahnya. Pil hijau jamur dikabarkan dapat memungkinkan seseorang yang kekuatannya telah memburuk untuk kembali ke puncaknya. Pil hijau jamur memang ada gunanya. Namun, itu tidak dapat memungkinkan Anda untuk kembali ke kekuatan puncak Anda seperti yang telah Anda jelaskan. Itu hanya rumor. Berdasarkan perkiraan saya, jika Tuan Tua Yao mengkonsumsi pil obat ini, Anda harus dapat pulih ke tingkat bintang 3 Douzun. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia membersihkan beberapa mitos. Bintang 3 itu juga cukup. Tian Huo Zunze tidak kecewa. Mampu melompat dari 1 bintang ke 3 bintang juga merupakan peningkatan yang sangat cepat. Namun, pil hijau jamur ini adalah pil obat tingkat 8. Sangat merepotkan untuk disempurnakan. Bahkan seorang guru alkemis tingkat 8 biasa akan merasa sulit untuk berhasil memperbaiki. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan melanjutkan setelah melihat ekspresi ragu-ragu Tian Huo Zunze, serahkan masalah ini padaku. Tuan Tua Yao telah banyak membantu saya. Sekarang, saya harus mengembalikan sedikit ke Anda. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Tian Huo Zunze memang asisten Xiao Yan yang baik selama periode ini. Mereka telah membuat kesepakatan di masa lalu bahwa selama Xiao Yan membantu memperbaiki tubuh yang bisa menampung jiwa Tian Huo Zunze, dia akan menjadi penjaga Xiao Yan selama setahun. Saat ini, waktu 1 tahun sudah habis. Xiao Yan tentu perlu membantunya sedikit lebih banyak jika Xiao Yan ingin pihak lain tetap tinggal. Selain itu, dia kemungkinan harus menuju ke Aula Jiwa untuk menyelamatkan Yao Lao segera.
Pada saat itu, secara alami yang terbaik adalah barisannya sekuat mungkin. Dengan membantu Tianhuo Zunze meningkatkan kekuatannya, itu akan meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Ini mengucapkan terima kasih tidak melakukan keadilan bantuan yang begitu besar. Orang tua saya akan mengingat bantuan ini di hati saya. Tianhuo Zunze melebarkan mulutnya. Kata-katanya yang sopan beredar di mulutnya sebelum ditelan ke perutnya. Dia mengangguk dan mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang dalam. Setelah saya beristirahat beberapa hari lagi, saya akan mencoba membantu Tuan Tua Yao memperbaiki pil hijau jamur sebelum Menara Pil berhasil mendapatkan informasi apapun. Xiao Yan menyeringai. Dia berdiri dan berjalan ke kamarnya. Dia berkata, ini sudah cukup terlambat. Kalian semua harus istirahat lebih awal. Beritahu saya jika Menara Pil memiliki berita. Saya mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Xiao Yi dan dua lainnya mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Hanya Xian yang menggumamkan beberapa kata tidak puas terkait dengan retret di dalam mulutnya. Xiao Yan duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang diterangi cahaya hangat. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Itu adalah 3 segel yang tersisa dari keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er kepadanya sebelum dia pergi. Hati Xiao Yan jelas menyadari kekuatan keterampilan segel dewa, 1 set lengkap teknik dou tingkat tinggi kelas D. Bahkan jika seseorang membagi setiap segel di dalamnya, itu pasti masih akan lebih kuat dari teknik dou tingkat tinggi kelas D biasa. Jika kelima segel itu saling menumpuk, kekuatannya akan sebanding dengan teknik dou kelas Tian. Dengan mampu menjadi salah satu keterampilan utama klan Gu, itu pasti tidak memiliki nama kosong. Keterampilan segel dewa dibagi menjadi 5 segel. Namun, Xiao Yan hanya mempelajari 2 segel pertama. Di masa lalu, kekuatan 2 segel pertama sudah cukup baginya. Namun, ketika para ahli yang berhubungan dengannya menjadi lebih kuat, segel pembuka gunung dan segel pembelah laut secara bertahap menjadi canggung. Oleh karena itu, sebelum dia melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Yao Lao, Xiao Yan perlu mempelajari keterampilan segel dewa yang tersisa. Pada saat itu, dia akan mendapatkan beberapa taktik tambahan. Gulungan yang ditinggalkan Sun Er mencatat metode pelatihan untuk 3 segel terakhir, segel tanah, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, itu lebih dari cukup baginya untuk berlatih segel pembalik tanah sementara itu akan sedikit berat baginya untuk berlatih segel penguburan langit. Dia tidak akan berdaya untuk berlatih segel dewa kuno terakhir. Berdasarkan apa yang tercatat pada gulungan itu, jarang ada orang yang berhasil menguasai segel dewa kuno terakhir bahkan di dalam klan Gu. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mempraktikkan hal ini. Namun, Xiao Yan tidak serakah. Dia mengerti bahwa seseorang tidak bisa mendapatkan segalanya sekaligus. Mampu berhasil mempelajari segel pembalik tanah dan segel penguburan langit sudah cukup untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak menunda lebih lama lagi karena dia mengingat semua informasi dalam gulungan itu dalam pikirannya. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai membentuk segel tangan yang tidak dikenal dan rumit di depannya. Tingkat keterampilan segel dewa cukup tinggi. Itu juga bisa dianggap sebagai salah satu teknik dou yang mendalam dalam klan Gu. Kesulitan dalam mempraktikannya cukup besar. Untungnya, Xiao Yan tidak bisa lagi dianggap pemula. Dia memiliki pengalaman dari berlatih 2 segel pertama. Pada saat ini, dia mungkin tidak berhasil menguasai segel, tetapi mereka akan menjadi akrab lebih cepat. Seorang pria muda duduk bersila di dalam ruangan yang sunyi. Tangannya terus beralih di antara banyak segel tangan yang mempesona. Sementara segel tangan berubah, benang riak aneh diam-diam menyebar dari mereka. 5 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan berlatih keterampilan segel dewa. Selama periode waktu ini, Xiao Yan telah menggunakan segel pembalik tanah dan segel penguburan langit berkali-kali. Selama pelatihan ini di mana dia lupa makan dan beristirahat serta pengalaman masa lalu Xiao Yan, dia secara bertahap menjadi akrab dengan segel pembalik tanah. Dia juga melihat sekilas segel penguburan langit.
Berdasarkan kecepatan ini, kemungkinan hanya masalah waktu sebelum Xiao Yan menguasainya. Pelatihan tak kenal lelah oleh Xiao Yan ini berlanjut selama 7 hari. Namun, tiba-tiba rusak oleh Xiao Yi. Tepat ketika dia bersukacita karena dia berpikir bahwa Menara Pil telah berhasil mendapatkan berita tentang Yao Lao, Xiao Yi memberitahunya bahwa masalah telah datang mengetuk pintunya. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yi. Rasa dingin yang gelap segera melintas di matanya. Sekte Xuan yang mendalam? Xiao Yi sedikit mengangguk. Dia dengan lembut berkata, selain itu, cukup banyak orang telah datang. Kali ini, sepertinya kepala Sekte Xuan yang mendalam ingin mengambil hidupmu untuk hidup putranya. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia turun dari tempat tidur dan dengan lemah berkata, kalau begitu, mari kita lihat apakah dia memenuhi syarat. Xiao Yan memimpin untuk keluar dari ruangan setelah suaranya terdengar. Pihak lain telah melangkahi kepala mereka. Jika mereka memilih untuk bersembunyi dan tidak bertemu dengan mereka, kemungkinan nama juara Pil Gathering akan benar-benar menjadi lelucon.